datang di podcast Wita. Perkenalkan, saya Gresa Kartika sebagai host di sini dan ada dua teman saya yaitu Vina. Halo guys, aku Vina. Dan ada Meli. Halo semuanya. Oke, hari ini kita akan diskusi tentang komunikasi. Nah, pada dasarnya komunikasi itu tidak simpel apa yang kita pikirkan. Banyak hal yang harus dipelajari tentang komunikasi agar komunikasi itu berjalan dengan lancar dan baik. Oke, langsung kita mulai aja ya guys. Dari beberapa artikel yang saya temukan, definisi komunikasi menurut ahli yang bernama Andrew E. Sikula, komunikasi adalah pemindahan informasi dari seseorang atau tempat kepada orang lain dan tempat lain. Jadi dari definisi tersebut yang saya pahami ialah komunikasi adalah proses pemindahan informasi dari seseorang kepada orang lain. Nah, kalau menurut kalian, apa sih komunikasi itu? Menurutku sih komunikasi itu proses bagaimana pesan itu ditransfer ke orang lain atau informasi di mana proses informasi itu dikirimkan dari seseorang ke orang lain atau dirinya sendiri sih. Kalau dari Meli? Kalau menurutku komunikasi itu proses pemindahan informasi dari satu orang ke orang lain. Karena dengan adanya komunikasi kita bisa ngerti maksud tersirat atau pikiran dari orang tersebut dengan cara menyampaikan pesan kepada kita atau ke orang lain. Itu sih saya. Oke, jadi intinya dari komunikasi itu adalah proses menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain kayak agar mudah dipahami gitu. Oke, kita lanjut. Seberapa penting sih komunikasi bagi kalian? Kalau menurut aku sih komunikasi itu penting banget ya, dalam hubungan apapun, dalam hubungan kita sama pasangan kita, sama teman-teman kita, dalam dunia kerja pun komunikasi itu penting. Apalagi kan aku sekarang kerja jadi MUA ya, yang mana kerjaan aku ini tuh berhubungan langsung sama pelanggan, jadi komunikasi itu penting banget. Biasanya komunikasi ini tuh biar aku tuh ngerti maunya pelanggan aku tuh gimana, makeup yang dimau pelanggan aku tuh kayak gimana. Terus selain itu komunikasi juga bisa membangun relasi antara aku sama pelanggan aku. Kita juga makin deket kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol pas makeupnya, pas aku mulai makeupin pelanggan aku gitu sih. Oh, jadi komunikasi itu bisa memudahkan kamu dalam pekerjaan kamu yang sedang kamu jalani sekarang. Aku bisa memahami gitu loh apa yang dimau sama customer aku. Oke, kalau menurut Vina, seberapa penting sih komunikasi? Komunikasi itu menurutku dasar dari sebuah kehidupan. Mau kamu kerja, interview, atau kamu dimanapun, kamu butuh komunikasi yang baik, ya kan? Jadi pentingnya komunikasi itu karena orang itu nggak bisa baca pikiran kita, orang nggak tahu jalan pikiran kita, dan setiap orang itu kan punya ekspektasi, ya kan? Tapi karena kita tidak komunikasi dengan baik, jadi kan orang nggak tahu ekspektasi kita itu apa. Oh, terus jadinya dengan ada komunikasi kita bisa menjelaskan ke orang lain kalau misalnya kita lagi butuh ini. Jadi orang lain lebih tahu. Iya. Oke, jadi komunikasi itu penting sekali karena kalau dari aku sendiri, karena dengan adanya komunikasi itu dapat mempermudah seseorang dalam memahami suatu pesan atau informasi yang disampaikan kepada orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman nantinya. Oke, pastinya di dalam komunikasi itu ada beberapa unsur-unsur yang terlibat kan. Nah, kalau menurutmu Mel, apa aja sih unsur penting dalam komunikasi itu? Ada beberapa unsur penting yang aku tahu dalam proses komunikasi ini. Pertama, ada sumber atau komunikator, yang mana komunikator ini berperan sebagai pengirim pesan kepada si penerima pesan atau komunikan. Yang kedua ada pesan. Pesan sendiri itu adalah objek yang dikirimkan komunikator kepada si penerima pesan itu, yang mana isinya itu bisa berupa gagasan atau pikiran.
Terus yang ketiga ada media komunikasi. Pesan ini tadi itu bisa disampaikan secara langsung ataupun secara nggak langsung, bisa lewat telepon, lewat surat kayak gitu. Nah sekarang kan zamannya kan semakin canggih nih, kita bisa bertukar komunikasi lewat WhatsApp, lewat Instagram kayak gitu. Yang keempat ini ada umpan balik, yang mana umpan balik itu respon dari si komunikan atau si penerima pesan ini atas apa yang ia terima dari komunikator. Kayak dia itu merespon pesan-pesan yang ia terima gitu loh. Terus yang terakhir ada hambatan. Hambatan ini tuh biasanya terjadi kalau kita ngirim pesan lewat media tadi, kayak gangguan jaringan, terus misal kita nggak ada paket data, dan itu bakalan kayak ngeganggu proses komunikasi sih. Oke, berarti tadi itu unsur yang kayak disampaikan Meli itu ada satu komunikator atau si penyampai pesan, yang kedua ada pesan atau informasi yang diberikan komunikator kepada komunikan, yang ketiga ada media atau alat yang digunakan untuk penyampaian pesan tersebut, dan yang keempat ada umpan balik atau feedback antara pesan yang disampaikan antara komunikator dan komunikan tadi ya. Terus yang kelima ada hambatan atau kayak gangguan trouble. Iya, kayak trouble, kayak gitu. Oke, jadi fungsi komunikasi itu yang pertama tadi adalah menginformasikan pesan untuk menginformasikan pesan kepada seseorang. Jadi komunikasi itu digunakan untuk menyampaikan pesan kepada seseorang agar pesan itu tersampaikan kepada orang tersebut. Terus yang kedua untuk mendidik atau memberi ilmu pengetahuan. Nah, kan pasti di dalam kayak kuliah atau di sekolah itu kan ya kita pasti membutuhkan komunikasi antara siswa dengan guru atau siswa dengan dosen. Pastinya kayak komunikasi yang baik pasti akan memberikan manfaat kepada penyampaian ilmu tersebut. Terus fungsi yang ketiga tadi untuk menghibur, dan yang keempat untuk mempengaruhi. Oke, baik. Ternyata di dalam proses komunikasi ada beberapa faktor yang harus kita ketahui, karena faktor tersebut akan mempengaruhi berhasil atau gagalnya komunikasi itu berjalan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui faktor keberhasilan dan kegagalan dalam komunikasi yang kita lakukan. Memangnya apa aja sih faktor keberhasilan yang kamu ketahui? Menurut aku ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses komunikasi itu sendiri. Yang pertama, ada pesan yang mudah dipahami. Dengan penyampaian pesan yang mudah dipahami, komunikan akan lebih cepat memproses maksud dan tujuan dari komunikasi yang dilakukan, sehingga proses komunikasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Yang kedua ada persepsi positif. Persepsi positif yang dimiliki antara komunikan dan komunikator ataupun sebaliknya itu akan sangat mempengaruhi keberhasilan dari komunikasi tersebut. Kalau misalkan si komunikan ini punya pandangan negatif ke komunikator, pesan yang disampaikan oleh komunikator tersebut gak bisa diterima dengan baik. Terus yang ketiga ada percaya diri. Penyampaian pesan harus dilakukan secara percaya diri, karena rasa percaya diri itu juga akan bisa dirasakan oleh si penerima pesan tersebut. Terus yang keempat ada tidak adanya gangguan komunikasi. Yang kelima itu penggunaan bahasa yang sama. Kalau kita menggunakan bahasa yang sama dalam komunikasi, proses komunikasi itu sendiri akan berjalan lebih efektif dan efisien, karena kan kalau kita pakai bahasa yang sama, kita bisa cepat memahamkan pesan tersebut, kayak gak harus ngertiin dulu artinya, kayak gitu sih. Kalau untuk faktor kegagalannya apa aja sih? Kalau menurutku itu yang pertama pesan yang kurang dipahami, kayak misal menggunakan kata yang ambigu. Terus yang kedua kurangnya percaya diri karena adanya kegugupan. Dan yang ketiga gangguan komunikasi, misal keterbatasan fisiknya.
Untuk yang keempat, penggunaan bahasa yang berbeda. Misal kayak yang satu pakai bahasa Indonesia, yang satu pakai bahasa Inggris. Jadi kan sulit untuk memahami satu sama lainnya. Terus kamu pernah nggak sih Vin nemuin kayak kamu tuh gagal gitu loh komunikasi sama seseorang? Coba dong ceritain kalau pernah. Pernah sih, kan aku dari Malang ya kan. Terus kuliah di Blitar. Sempat aku itu komunikasi sama temen aku, kayak cerita-cerita kayak gitu kan. Terus ternyata temen aku itu nggak mengerti bahasa dari Malang. Oh, iya. Jadinya Kayak- temanmu jadi susah memahami gitu ya. Oh iya kayak benar gitu. benar. Jadinya itu kan tadi kan ada yang faktor perbedaan bahasa tadi ya, berarti karena kegagalannya itu karena perbedaan bahasa. Yang satunya nggak mengerti bahasa dari Malang, dan tapi akhirnya kan kamu menjelaskan bahasa tersebut dan akhirnya kan Iya. temenmu tadi jadi paham dan saling mengetahui lah bahasa dari Malang. Baik, kesimpulannya berarti keberhasilan dan kegagalan komunikasi sangat bergantung kepada kecakapan komunikator atau pemberi pesan dalam menyampaikan pesannya yang berupa ide atau buah pikiran dengan kayak keterampilan berbicaranya, intonasinya, serta kecakapan komunikannya dalam mendengarkan atau menyerap informasi yang disampaikan tersebut. Wah, diskusi kita hari ini sangat banyak banget informasi yang kita dapatkan dan pengetahuan tentang komunikasi yang tentunya bisa bermanfaat untuk kita dalam komunikasi yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih untuk Meli sama Vina yang udah kesini diskusi sama aku. Terus terima kasih juga yang udah meluangkan waktu untuk menonton dan mendengarkan podcast ini. Have a good day guys. Dah.